Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, para pejabat negara, para akademisi, pimpinan lembaga masyarakat sipil, para pemirsa, serta seluruh rakyat yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan pandangan mengenai budaya malu sebagai pilar moral pejabat negara, serta refleksi atas berbagai kasus penyimpangan yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2014 hingga 2024. Dalam tradisi pemerintahan yang sehat, budaya malu bukan sekadar norma sosial, tetapi juga mekanisme etis yang menjaga agar kekuasaan berjalan dalam koridor integritas, transparansi, dan tanggung jawab publik. Namun, dalam satu dekade terakhir, kita dihadapkan pada kenyataan bahwa budaya malu di kalangan pejabat publik mengalami erosi yang cukup serius. Hadirin yang saya hormati, beberapa kasus berikut menjadi cerminan melemahnya etika birokrasi di Indonesia. 1. Berbagai keputusan strategis yang terbukti tidak tepat sasaran jarang disertai sikap pengakuan atau permintaan maaf. Padahal, di negara-negara maju, pengunduran diri pejabat merupakan bentuk tanggung jawab moral yang melekat pada budaya malu. 2. Kasus-kasus besar dengan kerugian triliunan rupiah mengindikasikan hilangnya rem moral. Tindak pidana korupsi terjadi bukan karena kekurangan regulasi, tetapi karena lemahnya integritas pribadi dan keberanian institusi untuk menegakkan etika. 3. Budaya patronase yang mengakar membuat pengangkatan pejabat, pengadaan barang dan jasa, hingga distribusi anggaran sering tidak berbasis meritokrasi. Ketika loyalitas mengalahkan kompetensi, budaya malu pun kehilangan tempat. 4. Fenomena pemalsuan ijazah di kalangan pejabat publik mencerminkan krisis nilai. Legitimasi pendidikan yang seharusnya menjadi dasar kompetensi justru dijadikan formalitas administratif yang dimanipulasi. 5. Tuduhan manipulasi suara, ketidaknetralan aparat, dan lemahnya integritas proses elektoral menjadi ancaman nyata bagi kepercayaan publik. Pemilu adalah fondasi demokrasi. Ketika dicurangi, legitimasi negara ikut runtuh. Meningkatnya pengaruh aktor ekonomi besar dalam proses politik menandakan adanya masalah serius dalam independensi kebijakan publik. Konflik kepentingan yang tidak diakui adalah bentuk hilangnya rasa malu dalam pemerintahan. Proyek berbiaya besar yang mangkrak merupakan bukti lemahnya perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas. Kegagalan tersebut membawa konsekuensi finansial dan sosial yang luas. Penyalahgunaan instrumen hukum untuk membungkam kritik adalah bentuk penyimpangan etika kekuasaan. Pemerintah yang sehat tidak anti kritik, justru menjadikan kritik sebagai koreksi moral. Peristiwa banjir bandang dan longsor yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan besar di Sumatera merupakan cerminan kegagalan tata kelola kehutanan. Deforestasi masif, pembukaan lahan tanpa kajian lingkungan, serta lemahnya pengawasan izin menunjukkan bahwa sebagian pejabat telah mengabaikan tanggung jawab ekologisnya. Keputusan yang menyangkut hutan bukan hanya keputusan administratif, tetapi keputusan yang menentukan keselamatan rakyat. Beberapa negara dapat menjadi rujukan. 1. Korea Selatan menunjukkan bahwa budaya malu dapat ditegakkan melalui independensi hukum dan keberanian masyarakat sipil. Bahkan presiden sekalipun dapat dimakzulkan. 2. Berhasil memperlihatkan bagaimana skandal besar dapat dibongkar melalui lembaga penegak hukum yang kuat. 3. Filipina menjadi contoh bagaimana absennya budaya malu dapat mendorong pemerintahan menjadi otoriter dan represif. Untuk mengembalikan budaya malu sebagai fondasi etika bernegara, diperlukan langkah-langkah berikut. 1. Memperkuat etika jabatan, termasuk kewajiban mundur ketika gagal. 2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam setiap kebijakan pedis. Memperkuat lembaga penegak hukum, agar bebas dari intervensi politik. 4. Mereformasi tata kelola kehutanan dan lingkungan sebagai prioritas keamanan nasional. 5. Mengembalikan integritas proses demokrasi, khususnya pemilu. Hadirin yang saya muliakan, kekuasaan hanya bermakna ketika dijalankan dengan integritas. Budaya malu bukan sekadar sikap pribadi, tetapi komitmen moral untuk menjaga martabat jabatan publik. Dalam dunia pemerintahan, malu berarti jujur, bertanggung jawab, dan berani mengakui kekeliruan. Mari kita jadikan periode ini sebagai momentum untuk memperkuat etika pemerintahan agar negara ini lebih adil, lebih bersih, dan lebih bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.